Ikang Fauzi bersama anak-anak dan keluarga menggelar 40 hari kepergian istri tercintanya Marissa Haque. Tahlilan ini diselenggarakan di sebuah yayasan peduli pendidikan yang dikelola oleh almarhumah. Alasannya adalah karena menurut Ikang, banyak kenangan tentang perjuangan istrinya membantu orang lain di tempat ini. Meskipun sangat berat, kini ia dan anak-anak perlahan mulai ikhlas dan terbiasa tanpa kehadiran Marissa. Semasa hidup, di mata sang suami, Marissa Haque adalah sosok istri yang sempurna. Ikang mengakui bahwa istrinya adalah sosok yang terampil di segala hal. Dan ia pun bersyukur, perlahan keterampilan tersebut mengalir pada anak-anaknya. Kecintaannya pada dunia pendidikan serta senang membantu banyak orang juga membuat kepergiannya begitu berarti. Bahkan menurut Ikang, banyak sekali pelayat yang tidak pernah ia kenal sama sekali, namun mengaku pernah dibantu oleh istrinya. Ikang hanya berharap bahwa kebaikan Marissa selama ini dapat menjadi amal jariah baginya kelak. Hari ini hari 40 harinya berpulangnya istri saya tercinta almarhumah Marissa Grace Fauzi binti Haque. Jadi kita memang bikin di sini karena memang mengenang, selain mengenang juga ingin mengembangkan semangatnya ya, karena ini permulaan saya ketemu sama orang-orang yang hebat dari dompet duafa ya, yang memperjuangkan, yang mengelola zakat, sedekah dan juga wakaf untuk kemaslahatan umat. Jadi kita dulu ikut berjuang di sini sama dompet duafa Republika waktu itu namanya. Ini juga sama almarhum Pak Tadi. Jadi punya cerita historis yang luar biasa sih. Jadi makanya aku pada saat istri saya meninggal, mereka datang luar biasa emang. Jadi penyemangat juga, maksudnya mengenang juga sekaligus perjuangan awal itu seperti inilah. Kenapa istri saya tuh suka banget nolong orang, suka banget dengan pendidikan, suka banget dengan hal-hal sebenarnya yang memberikan manfaat kepada orang banyak. Jadi ini bukan sekedar saya ngomong, ini buktinya semuanya ada. Karya-karya dia semua yang dia lakukan. Tadi yang kasih makanan tuh UMKM yang dia tolong-tolongin itu. Sekarang sudah, bisnisnya sudah ya udah layak ya, bisa bagus. Jadi dia nolongin orang tuh masalah. Itu juga kulit-kulitnya dan juga aku cerita tadi mestinya hari ini saya di Jepang sama Marissa. Dia nulis jurnal sama orang Jepang. Dia pertama kali jadi penulis pertama jurnal itu untuk profesorship. Jadi dia udah meninggal, tulisannya jalan terus masuk ke Scopus untuk memenuhi kualifikasi daripada profesorship. Luar biasa perjuangan anak negeri ya, yang bisa dia jadi penulis utama. Jepang justru di Nodai University penulis kedua. Kebanggaan satu lagi yang saya rasain sebagai suaminya. Jadi inilah yang kita pengen meneruskan gitu, kebaikan-kebaikan dia lebih luas lagi kita tumbuh kembangkan yang melalui berbagai program maupun organisasi supaya kita nggak bisa berjuang sendiri-sendiri. Buat saya tuh kalau saya takut kalau dibilang dia so manusia biasa, ya gitu lah. Dia kalau berjuang tuh setengah-setengah. Ya memang hari-harinya dia tuh yang mau dipenuhi oleh agenda siapa lagi yang dia bisa tolong. Kalau nggak dia ngajar, ya kan? Kalau dia belajar, kan bukunya banyak. Kalau nggak dia melakukan banyak koneksi untuk bisa melakukan sesuatu demi kemaslahatan umat gitu. Itu agenda sehari-harinya memang. Tapi di tengah itu dia masih sangat amat intens ngurusin saya. Jadi kalau saya makan gitu, saya bilang, Bu, saya makan nih. Dia langsung turun ke bawah, nemenin saya makan. Ya gitu. Memang saya juga nggak terlalu banyak minta diurusin sih, karena saya juga
menghargai, dia dibutuhkan banyak orang, dan saya bangga. Tapi ya itu kerjaan dia sehari-hari. Jadi kalau menolong orang benar-benar ikhlas dan tuntas gitu. Itu yang saya belajar dari dia, dan saya rasa kebaikan dia juga sekarang kembali ke anak-anak saya. Insya Allah itu akan jadi manfaat. Dan saya juga punya kewajiban untuk meneruskan, mengembangkan apa yang dia lakukan semampu saya, supaya dia nggak menyesal punya suami saya. Wajib saya sama waktu sampai saat ini gimana? Sampai hari itu banyak aja yang baru-baru kayak tadi tiba-tiba teman seperjuangan itu saya kenal itu. Iya, yang kayak begitu mungkin ya ribuan. Tidak tiba-tiba kita saya minta ditolong begini sama ibu. Masya Allah. Saya kaget dan sekaligus bangga dan sekaligus terharu dan sekaligus sedih banget. Iya ya. Jadi dan temannya tuh bukan dari golongan orang-orang yang belajar aja. Jadi yang nggak jelas, maksudnya nggak jelas tuh ya latar belakangnya yang benar-benar kelihatan yang perlu ditolong gitu ya. Itu jadi temannya dia. Jadi nggak pilih-pilih orang gitu. Jadi itu emang apa ya? Dia udah melihat kayak amal ibadah itu transparan buat dia gitu. Udah nggak dihitung-hitung lagi, dia lakukan aja, lakukan sebaik-baiknya, pasti manfaatnya banyak. Akhirnya dengan ilmu yang dia punya, dengan kemampuan yang dia punya, dengan konektivitas yang dia punya. Setelah cukup lama vakum dari dunia hiburan karena proses penyembuhan, Sony Septian akhirnya kembali tampil untuk pertama kali bersama istrinya Fairuz Ar-Rafiq. Pasangan ini baru saja menghadiri acara fashion serta ikut berpartisipasi bersama di sana. Fairuz mengaku sangat bahagia. Pasalnya penampilan ini membuktikan bahwa kesehatan suaminya sudah benar-benar pulih. Lain halnya dengan sebelum ini, Sony sangat mengalami kesulitan untuk berjalan dan harus selalu menggunakan kursi roda. Putri dari almarhum Ar-Rafiq ini juga menuturkan bahwa ia sangat bersyukur bisa selalu menemani dan merawat suaminya di masa-masa sulit mereka. Sang suami juga sama halnya. Ia lebih amat bersyukur memiliki istri yang setia menemaninya setiap saat. Bahkan bapak 3 anak ini mengaku berat badannya bertambah hingga 9 kg. Karena hanya dibolehkan istirahat dan makan saja. Setelah ujian panjang yang mereka lalui, pasangan ini hanya berharap selalu dapat dikuatkan dan jauh lebih dekat lagi dengan Tuhan untuk kedepannya. Kenapa? Ini adalah perdananya Sony tampil lagi yang benar-benar all out gitu. Kemarin dia sempat tampil di salah satu stasiun TV, tapi kan dilihat keadaannya tuh sampai ditaruh kursi biar dia tetap bisa ikutan syuting tapi pakai ada sofa. Nah kali ini dia udah bisa jalan lincah banget ya, terus berhari-hari jalan cepet di rumah biar dia hari ini juga stamina-nya juga oke gitu. Jadi aku hari ini seneng banget perdana keluar, dan mudah-mudahan setelah ini dikasih sehat terus, bahagia, terus juga yang penting melihat kamu sehat, aku happy banget. Persiapannya, aku tiap hari sekarang udah latihan jalan, keliling pasar. Udah ngebut, sekarang kan dulu aku tuh sama Sony, biasanya kan aku pelan-pelan ngikutin dia kan. Sekarang dia udah gini, lama banget jalannya gitu. Oh dia udah bisa lebih cepat dari aku gitu. Oh iya gitu, udah bisa cepat. Jadi aku senang sih ngeliat dia udah bisa lebih cepat lagi jalannya. Sekarang tuh kayak ngerasa happy banget. Dan sekarang tugas aku sebagai seorang istri ngejaga stamina-nya dia juga tuh kayak ngejaga makanannya. Jadi kalau dia udah kayak mau kelepasan makan makanan enaknya terlalu berlebih, aku langsung jangan ya, nggak boleh gitu. Tapi untuk aktivitas berat sendiri, Kak Sony sudah bisa belum? Aktivitas apa nih? Aktivitas berat gitu. Kalau dia nggak boleh lebih dari 5 kilo.
kalau ngangkat berat-berat nggak boleh 5 kilo, terus nggak boleh sampai yang capek banget. Kalau dia udah ngerasa capek, dia harus langsung duduk, istirahat. Tapi hari ini aku nggak capek di jalan sama Hadiah dari Allah yang luar biasa banget, begitu sayang sama aku dan anak-anak, dan sikap manisnya dia dari pertama kali aku ketemu dia sampai detik ini nggak ada yang berubah sama sekali. Bangga banget ya selalu dilakukan ya. Selalu. Boleh ditanya sama karyawan-karyawan ini mah, kadang-kadang mereka sampai ada lihat-lihatan ini. Ini milik berdua gitu ya. ya kan Ini Masya Allah sih. aku nunjukin kalau aku bangga punya istri kayak gini gitu. Jadi ya aku nunjukin depan orang ya, apalagi sebagai suami berterima kasih banget kan karena selama ini pasti sudah kerawat banget. Dari aku nggak bisa jalan, dari aku tertati-tati sampai di papa sampai ada aku bisa jalan, dan di depan banyak orang kayak gini kayak bentuk penghargaan yang luar biasa aja buat dia, dan bentuk rasa terima kasih aku buat dia aja. Jadi makanya dia Sempat terharu nggak sih? Ada lagi di sini seperti iya, senang banget bisa berkarya lagi. Gak sabar untuk nunggu karya-karya selanjutnya. Jadi pengen buru-buru mulai syuting lagi. Katanya kabarnya berat badan sekarang bertambah juga ya. Iya, Berapa kilo bertambahnya? nambah 9 kilo. gara-gara di rumah aja. Gara-gara di rumah aja, tiduran, makan. Terus kalau ke mall sama dia disuruh pakai kursi roda, aku dalam hati kan sebenarnya malu ya didorong-dorong pakai kursi roda. Cuma kan disuruh katanya nggak boleh terlalu capek, dan waktu itu jalan aku juga belum terlalu bagus gitu ya. Tiba-tiba tuh aku rasa begah. Jadi yang tadi ada 6 kotak di sini jadi kayak 6 bulan di sini. Aku nimbang, terus aku bilang gini, "Yah, dari 72 sekarang 80, sekarang mau 81." Terus kata dia gini, "Kamu bagus kok sayang." Kalau dia selalu kayak gitu, apa anakku nggak gemukan yang tiga, kamu bagus ya. Kita nggak bisa apa-apa kalau kita nggak bisa sama yang kuasa ya. Karena kan aku dapetin dia jadi milik aku, itu juga harus izinnya yang maha kuasa. Jadi ketika ada masalah, ya minta caranya, ya Allah bantu untuk menyelesaikan masalah gitu. Terus paling enggak jangan sampai berlarut-larut, karena kalau terlalu berlarut-larut kelamaan dipendam jadi bom waktu gitu kan. Ada masalah selesaiin sebisa mungkin, secepat mungkin gitu. Jadi insya Allah bisa teratasi cepat. Tapi kalian tuh tetap bisa bangun cinta. Tapi ada aktivitasnya apa sih? Yang kalian itu kalian lakukan? Kalau Sony yang aku bilang tadi ya, itu benar-benar ya, aku ngerasa gini kan, ada yang nanya ke aku kan, kayak aku di media sosial itu pasti ada yang nanya kan, tuh beneran nggak sih gitu. Ya pokoknya aku itu adalah aku sama Sony anti banget yang namanya kayak gini atau enggak, kita hampir setting-setting kita nggak mau. Boleh ditanya hampir sama semua stasiun TV ya, sama mungkin teman-teman media juga tahu. Jadi ya kita apa adanya aja. Apa yang ada di dalam diri kita ya, ini adalah kita. Karakter Sony seperti ini ya, ini adalah Sony. Karakter aku seperti ini adalah aku. Jadi kita nggak mau sampai kita membohongi fans kita juga. Kita nggak mau sampai ngebohongin juga followers kita, netizen, buat apa gitu. Jadi kehidupan kita tuh ya lebih baik jujur apa adanya. Apa yang ada ya itu yang memang kita berikan gitu. Kayak gitu sih kalau aku. Dan paling terpenting bagaimana caranya kita selalu melibatkan Allah di setiap segala situasi. Saya pernah gagal dan saya bisa ada di titik sekarang itu karena tangan Allah. Saya berdoa, saya minta sama Allah seperti apa pasangan yang saya inginkan, dan Allah berikan seperti yang saya minta. Dan ini adalah salah satu jawaban-jawaban doa yang Allah berikan gitu. Saya diberikan Sony yang Masya Allah luar biasa. Jujur ya, sampai sekarang nih aku tadi itu pas pertama muncul keluar ya, aku deg-degan tuh dapat. Tengah mengandung buah hati ketiganya bersama Vincent Ferhat, Jessica Iskandar mengaku di kehamilannya kali ini ia cukup malas melakukan banyak aktivitas. Beruntungnya kedua anak Jessica sudah memasuki usia sekolah sehingga ia tidak terlalu kerepotan dan memiliki banyak waktu santai di rumah. Diprediksi akan melahirkan bulan depan. Jedar mengaku tidak mempersiapkan tanggal cantik dikarenakan ia akan melakukan persalinan normal, jadi ia hanya akan menunggu kontraksi alami dari calon buah hatinya. Presenter 36 tahun ini juga menuturkan bahwa ia sudah menyiapkan perlengkapan bayi hingga menyusui untuk menyambut kedatangan putri kecilnya. Jedar juga sudah mulai melakukan olahraga khusus untuk melancarkan proses persalinan normalnya. Ia juga sudah mengurangi aktivitas bekerja di luar rumah
demi meminimalisir hal yang tidak diinginkan. Karena ini merupakan kehamilan ketiga, Jedar berharap proses persalinannya akan jauh lebih dilancarkan dari kehamilan sebelumnya. Soalnya anak-anak udah mulai sekolah kan, jadi aku udah bisa santai banget di rumah. Kebetulan hamil kali ini kan mageran banget, jadi sering tidur. Gimana sekarang Kak? Jedar hamilnya Udah 8 bulan. Udah 8 bulan. Iya, bulan depan melahirkan. persiapannya Persiapannya itu sih apa kayak barang-barang baby, terus persiapan mental, persiapan perlengkapan menyusui gitu. Namanya udah dipersiapkan dulu. Belum nih, nanti kayaknya mau ngeliat wajah anaknya dulu, baru kita berdua namain gitu. udah beli barang perintilan belum sih Kak? Sedikit-sedikit sih udah sih gitu. Yang paling berasa apa sih Kak punya di mana 8 bulan di perubahannya? Enam sama ngos-ngosan. Berarti untuk kegiatan sendiri sudah kurangnya atau Udah dikurangin banget. Ini juga pergi karena event temen aja, jadi pergi. Tapi kalau enggak mah aku di rumah nih udah tidur nih jam lahiran nanti nyiapin tabang cantik gak sih atau seperti apa? Aku kan lahirannya normal, tapi aku sih afirmasi ke babynya sama diri sendiri aja. Aku pengennya tanggal cantik, mudah-mudahan bisa. Persiapan lahiran normal seperti apa sih Kak? Atau kayak ngepel di lantai gitu nggak sih? Kan ada orang kayak Sih, gitu. aku paling kayak olahraga ringan aja yang membuka jalan lahir gitu. Tapi kan ya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan mudah-mudahan soalnya kan udah kehamilan ketiga, jadi mudah-mudahan lebih gampang lahirannya gitu. Olahraganya apa sih Kak mungkin yang buat bisa membuka jalan lahir nih? Deep squat, terus kayak butterfly, superhero, namanya lucu-lucu ya kayak gitu-gitu biasanya. Kemarin juga suami yang nolak pemberian terapi gitu. Seperti apa sih mungkin gentleman-nya seorang suami Kak Jedar gitu? Ya suamiku kan yang namanya seorang bapak pasti berusaha sebisa mungkin untuk bisa bertanggung jawab ya, apalagi ini kan anaknya gitu. Jadi dia pasti akan melakukan yang terbaik, dan aku sebagai istri ya bangga, bersyukur suami aku bisa berusaha dan bertanggung jawab buat istri dan anaknya. Udah ya Kak? Jadi mungkin terakhir ya. Kemarin baby boom seperti apa Pak? Iya baby. Baby moon ke Bandung. Iya, ke Bandung apa kemana ya? Bandung ya? Aku udah lupa lagi. Itu kan udah lama, tapi itu udah lama itu. Waktu itu ke Bandung sih kita jalan-jalan aja sih. Ini Mungkin terakhir ini kan babynya cewek. Terus kalau di rumah sehari-hari kalau nggak kemana-mana tetap dandan nggak sih? kalau di rumah enggak sih, kalau di rumah nggak dandan. Paling kalau pergi aja. Tapi tetap lebih dandan ya Kak. Pengen dandan dulu bawaannya.